Dunia sedang tidak baik-baik saja, negara kita sedang tidak baik-baik saja, dan kayaknya tidak pernah baik-baik saja, dan kita tidak tahu apakah akan baik-baik saja, karena itu tidak berada di dalam kendali kita. It's not our control, bukan kita yang mengendalikannya. Kita tidak bisa mengubah keadaan dunia. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah keadaan diri kita, the mental state, the soul state, our soul. Kita bisa mengubah cara pikiran kita. Kita bisa mengubah sikap kita. Kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Dan tentu saja yang bisa kita ubah hanyalah hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah hidup siapapun. Saya Jason Herlambang, dan ini adalah Memaknai Hidup ala Stoikisme. Ya mungkin ketika kita melihat TV ya, ketika bisa melihat TV, membaca berita, dan mempelajari keadaan dunia saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa memang dunia tidak pernah baik-baik saja. Kalau kamu membaca sejarah, tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu, di seluruh dunia, tidak ada kekacauan. Atau di dalam 1 hari, di seluruh dunia, tidak ada kekacauan. Selalu ada kekacauan, selalu ada kebisingan, selalu ada kebohongan, selalu ada penindasan, dan lain-lain. Itu bukan berada di dalam kendali kita, dan tidak seharusnya kita memikirkan itu. Karena di dalam Stoikisme, keadaan tersebut sudah menjadi keteraturan, dan sudah selayaknya terjadi, dan sudah seharusnya terjadi. Dan kita tidak boleh terseret dengan keadaan dunia yang seperti itu, keadaan negara yang seperti itu. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita perbaiki adalah diri kita, keadaan mental kita, jiwa kita. Dengan apa ketika kita melihat dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus bertanya gitu ya, dunia ini tidak baik-baik saja, atau cara saya yang melihat dunia ini tidak baik-baik saja? Kenapa dunia tidak baik-baik saja? Apakah memang dunia ini tidak baik-baik saja? Atau saya terlalu membaca berita, ngobrolin dunia yang tidak baik-baik saja? Ya. Ketika kita stres dengan keadaan negara yang carut-marut, amburadul gitu ya, maka kita harus tanyakan, kok saya stres ya? Orang lain yang bikin salah, orang lain yang bikin dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kok saya yang stresnya gitu. Jadi ketika kita merasakan tekanan, ketika merasakan ketakutan, ketika kita merasakan kecemasan, kita harus paham dan tahu apa sumbernya gitu. Tentu saja ketika kita hidup gitu ya di zaman digital ini, yang informasi itu bisa secara cepat datang di hadapan kita, maka kita harus menolak gitu ya, menolak berita tersebut, menolak untuk melihat keadaan dunia. Bukannya kita tidak peduli, tetapi kita harus peduli terhadap jiwa kita sendiri. Karena kalau bukan kita, bukan saya, bukan kamu sendiri yang mempedulikannya, tidak akan ada orang yang mempedulikannya. Kamu tidak bisa mengatasnamakan keadilan gitu ya. Oh, kamu harus memperhatikan saya karena saya memperhatikan kamu. Tidak bisa. Tidak bisa.
Dan tidak bisa kita menyuruh orang untuk memperhatikan kita selamanya. Karena mereka memiliki masalah sendiri. Gitu. Masalah sendiri. Terkadang kita mencari orang untuk mencintai kita dan untuk mengingatkan diri kita bahwa kita melakukan hal yang salah. Tidak, yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan diri kita, kemana kita pergi, keputusan hidup apa yang kita ambil. Itulah yang harus kita jaga. Itulah yang harus kita jaga. Dalam Plato pun, gitu ya, dalam Plato, dalam bukunya Aristoteles, untuk mencapai negara yang baik, dunia yang baik, yang harus dijaga pertama kali adalah diri kita masing-masing. Dengan menjaga moral, dengan menjaga etika, gitu ya. Dan mau kemanapun kita pergi, kesulitan, kehancuran, itu tidak akan pernah kita hindari, tidak akan pernah bisa kita hindari. Gitu ya, yang harus kita lakukan adalah berlatih untuk menyiapkan diri menghadapi kesulitan-kesulitan. Tanpa kita menonton berita, dunia sudah tidak baik-baik saja. Tetapi tanpa menonton berita, jiwa kita, pikiran kita itu lebih tenang. Lebih tenang dan akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Akan bisa lebih berpikir dengan jernih. Tentu saja apa yang harus kita pikirkan? Harus kita pikirkan diri kita sendiri. Gitu. Diri kita sendiri. Kalau kita sakit, kan kita yang harus minum obatnya, bukan orang lain. Masa kita sakit kepala, nyuruh orang lain minum obatnya, biar sakit kepala kita hilang? Kan enggak. Kalau kita merasa stres, yang harus kita lakukan adalah meminum obat. Stresnya karena apa? Stresnya karena misalkan terlalu banyak nonton berita, terlalu banyak membaca omong kosong, terlalu banyak melihat pemerintah yang korupsi, yang tidak betul gitu ya. Maka itulah obatnya. Obatnya adalah tidak menonton berita, tidak menonton hal-hal yang seperti itu. Baca buku yang sekiranya bisa melegakan pikiran kita. Bukan buku-buku yang bersifat trivia, bukan buku-buku yang bersifat kontroversi gitu ya. Kita lihat aja ke dalam diri kita gitu, ke dalam diri kita apakah kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, apakah kita sudah melakukan hal yang seharusnya kita lakukan untuk tidak menjadi stres gitu ya. Dan saya tinggal di Amerika. Saya tinggal di Amerika dan berita yang tidak karuan itu sudah ada dari awal tahun ini, tetapi saya berusaha untuk tidak menontonnya gitu ya. Berusaha untuk tidak mempedulikannya, berusaha untuk tidak memperhatikannya. Karena apa? Karena saya tidak mau stres. Saya tidak mau stres. Yang saya lakukan ya membaca buku, bikin konten, lari, hidup sehat gitu ya. Bercengkrama dengan si cinta, nonton film gitu ya, yang bersifat jauh dari sifat-sifat yang bikin kita stres, bikin saya stres. Dan apakah hidup saya lebih baik? Ya mungkin, karena saya tidak tahu apa berita itu. Ya kadang juga omongan orang itu tidak bisa kita hindari juga, tidak bisa saya hindari gitu. Orang-orang membicarakan ini, membicarakan itu. Hey Jason, udah dengar berita ini belum? Udah dengar berita itu belum? Gitu ya. Ya udah dengar, cuman saya nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Saya kerja di sebuah restoran yang ada TV-nya mungkin 5 di setiap sudut restoran gitu ya. Per sudut restorannya ada 1 TV dan TV itu mempertontonkan berita gitu ya. Secara otomatis mata saya kadang melihat berita itu dan ya
Itu tidak apa-apa, tapi saya harus mengingatkan diri saya lagi agar udahlah, gak usah dipedulikan, cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja, dan itulah yang seharusnya kita lakukan gitu. Jangan terlalu banyak mengeluh ya, jangan terlalu banyak mengeluh ketika kita komplain terhadap pemerintah, yang komplain terhadap pemerintah, mengomentari apa yang mereka lakukan, itu sama dengan kita melupakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya diri kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengomentari diri kita, apakah kita sudah melakukan hal yang benar apa tidak gitu. Kemana moral kompas yang kita miliki. Saya rasa kita harus berhenti juga gitu ya menonton influencer-influencer yang selalu ngomongin politik tetapi tidak memberikan jalan keluar apa-apa. Jalan keluar yang mereka berikan mungkin ada, tapi sifatnya adalah semu ya, sifatnya semu, dan mereka berkomentar untuk mendapatkan uang, bukan untuk menjadikan diri kita lebih baik, bukan. Yang seharusnya tugas mereka itu mencari uang untuk hidupnya sendiri, bukan berkomentar untuk memperbaiki diri kita, bukan berkomentar untuk memperbaiki negara kita, bukan. Mereka mendapatkan uang dari berkomentar tersebut. Ya, mereka mendapatkan uang dari berkomentar tersebut. Tidak ada yang namanya melakukan sesuatu itu secara gratis gitu ya. Mereka berkomentar tentang apa ya? Tentang pemerintah yang tidak becus, tapi ketika mereka disuruh untuk masuk ke dunia politik, mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka tidak punya virtue, tidak punya keutamaan. Bukannya tidak punya virtue ya, tetapi virtue mereka itu adalah uang. Virtue mereka itu adalah passion katanya. Oh, passion saya mengkritik pemerintah, passion mengkritik pemerintah. Yang seharusnya kita miliki adalah cardinal virtue itu gitu ya. Keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ketika virtue kita adalah uang, maka influencer-influencer itu tahu bahwa masuk ke dunia politik itu tidak ada uangnya, dan mereka sendiri akan takut terpengaruhi oleh orang-orang yang tidak baik yang mereka kritik gitu ya. Dan seorang stoik gitu ya, banyak orang-orang stoik yang masuk ke dunia politik sebagai media belajar, sebagai media tes untuk dirinya, apakah dirinya bisa mempertahankan virtue tersebut, mempertahankan keberanian tersebut, mempertahankan self control tersebut, mempertahankan keadilan tersebut, mempertahankan kebijaksanaan tersebut. Dan banyak sekali politikus-politikus stoik yang mampu mempertahankan virtue-nya, yang mampu mempertahankan keutamaannya sampai mereka mati. Dan filsuf-filsuf itulah yang harus kita contoh. Ya, bukan hanya filsuf stoik, tetapi banyak juga filsuf-filsuf lainnya yang memang mampu mempertahankan prinsipnya gitu, mampu mempertahankan virtue-nya selama hidupnya, bukan hanya stoik ya, tapi prinsip itulah yang harus kita pelajari, dan prinsip itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita gitu ya. Kita lihat Hugeng di Indonesia gitu ya. Hugeng itu adalah seorang polisi yang memiliki virtue, itulah yang harus kita contoh, harus kita pelajari. Buku apa yang ia baca, siapa yang mempengaruhi pikiran dia, dia memfokuskan pikirannya kemana pada saat ditawari uang, pada saat ditawari mobil gitu ya. Hugeng itu adalah salah satu orang yang memiliki prinsip dan keutamaan gitu ya. Habibie juga, beliau tahu dirinya siapa. Beliau aristokrat ya, atau orang pintar yang masuk
ke dunia politik karena memang dia merasa bertanggung jawab untuk mengambil jabatan itu. Tapi setelah jabatan itu dia dapatkan, dia tidak haus, dia tidak menginginkan yang lebih karena dia tahu dirinya siapa. Dia itu adalah orang yang senang belajar dan bukan senang berkuasa gitu. That's the virtue. Itu adalah keutamaan yang harus kita contoh. Tan Malaka adalah orang yang mempertahankan keutamaannya, prinsipnya, dan dia mempertahankan itu sampai mati juga gitu. Dan itu yang harus kita lakukan. Bukan memiliki ide, ketika ada yang mengkritik ide itu, lalu dia menyerah. That's not idealis gitu ya. Itu bukan idealis, itu adalah kowardis. Kita itu kadang melontarkan ide ingin dilihat berani, tetapi ketika disuruh take down oleh polisi konten-kontennya, disuruh take down oleh polisi musik-musiknya, suruh meminta maaf oleh polisi, kita melakukannya gitu. That's not a virtue. Itu bukan memegang prinsip. Itu menyerahkan prinsip yang kita miliki. Episode ini kemana-mana ya. Tapi itulah yang mungkin ingin saya katakan di episode ini. Jangan meminta orang untuk memperhatikan hidup kita gitu. Kita harus memperhatikan hidup kita saja. Belajar untuk bagaimana caranya memegang prinsip tersebut, memegang hal-hal yang kita nilai sangat berharga di dalam diri kita. Yang harus kita pegang adalah virtue itu gitu ya, keutamaan. Jarang ada orang di Indonesia yang ngobrolin tentang virtue di zaman sekarang gitu ya, di tahun-tahun ini gitu, dan harus kita contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang harus kita contoh, seperti Munir gitu ya di Indonesia ya, Munir, Tan Malaka, yang memang mereka mempertahankan prinsipnya sampai mati gitu. Tidak takut terhadap siapapun. Memang dia dibunuh, matinya mungkin dibunuh, dan dia harus mati karena mempertahankan ide. Tapi itulah yang harus kita contoh, itulah yang harus kita pegang, mempertahankan ideologi yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan gitu. Apa yang kita perjuangkan. Dan percayalah bahwa orang-orang itu bukan mempertahankan ideologi buat orang, tapi mempertahankan ideologinya untuk dirinya sendiri gitu. Maksudnya untuk mempertajam virtue-nya dia, mempertajam keberaniannya dia, mempertajam self-control-nya dia, mempertajam kebijaksanaannya dia, mempertajam rasa keadilannya dia. Itulah yang harus kita contoh. Memperhatikan apa yang harus kita perhatikan, mengubah apa yang harus kita ubah, mengendalikan apa yang harus kita kendalikan. Itu ajalah episode kali ini. Terima kasih.